Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuril Agustin dari Prodi Pendidikan Biologi Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan. Saya akan sedikit mengulas tentang ilmu biologi. Apa pengertian biologi dan apa manfaat mempelajari ilmu biologi? Biologi adalah ilmu pengetahuan tentang benda hidup yang merupakan salah satu fenomena alam yang mencakup dari botani, hewan, manusia, dan alam sekitar. Manfaat mempelajari ilmu biologi yang pertama yaitu kita mempelajari tentang konsep kehidupan. Yang kedua, biologi dibutuhkan di berbagai bidang ilmu seperti kedokteran, farmasi, pertanian, peternakan, bioteknologi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kita bisa bijak dalam memanfaatkan sumber daya hayati. Apa pengertian sel, perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan, dan sebutkan organel-organel hewan dan tumbuhan. Sel merupakan bagian struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup, di mana berbagai jenis molekul yang saling berkaitan dan membentuk organel sel yang memerankan fungsi masing-masing untuk melakukan aktivitas metabolisme sebagai ciri dari sebuah kehidupan. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Sel hewan bentuknya bermacam-macam dan terdapat banyak lisosom. Sedangkan pada sel tumbuhan memiliki dinding sel. Sel tumbuhan bentuknya kaku dan jarang berubah bentuk dan juga jarang ditemukan lisosom. Organel-organel sel pada tumbuhan dan hewan. Organel penyusun sel hewan. 1. Mitokondria, yaitu tempat respirasi. 2. Retikulum endoplasma, membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel sel, misalnya lemak dan protein. 3. Ribosom, yaitu tempat pembuatan protein. 4. Vakuola, tempat penyimpanan makanan dan zat kimia lainnya. 5. Badan Golgi, yaitu alat pengeluaran. 6. Lisosom, yang mencerna zat sisa. Dan 7. Sentriol, yaitu membantu pembelahan sel. Organel penyusun tumbuhan. 1. Mitokondria, yaitu tempat respirasi. 2. Retikulum endoplasma, yang membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel sel, misalnya lemak dan protein. 3. Ribosom, yaitu tempat pembuatan protein. 4. Vakuola, tempat penyimpanan makanan dan zat kimia lainnya. 5. Badan Golgi, yaitu alat pengeluaran. Dan 6. Plastida, yaitu tempat fotosintesis. Jelaskan tingkat organisasi kehidupan mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Yang pertama adalah molekul. Molekul merupakan partikel-partikel penyusun organisme yang dibangun oleh atom-atom. Yang kedua adalah sel. Sel adalah unit terkecil yang memiliki kemampuan hidup dan berkembang biak. Yang ketiga, jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki fungsi dan struktur yang sama. Yang keempat adalah organ, yaitu sekelompok jaringan yang mempunyai fungsi tertentu yang akan membentuk suatu organ. Yang kelima yaitu sistem organ. Adalah kumpulan organ yang saling berhubungan, bekerja sama, dan berinteraksi membentuk suatu sistem untuk menangani pekerjaan tertentu. Yang keenam yaitu organisme atau individu, kumpulan berbagai sistem organ yang akan membentuk suatu organisme. Yang ketujuh yaitu populasi, sekelompok individu sejenis yang tinggal di suatu tempat pada waktu tertentu. Yang kedelapan yaitu komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi seluruh spesies yang menempati wilayah yang sama. Yang kesembilan yaitu ekosistem, yaitu komunitas beserta lingkungan fisiknya yang menjadi objek kajian pada tingkat ekosistem. Yang terakhir yaitu bioma. Bioma merupakan suatu komunitas utama di bumi yang diklasifikasikan berdasarkan komunitas tumbuhan yang dominan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dalam hewan dan tumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Dimulai dari zigot, melalui fertilisasi atau pembuahan bertemunya sel, sperma dan ovum menjadi zigot. Kemudian zigot akan bertambah dan berkembang hingga terbentuk enzim embrio.
dan akan diferensiasi terbentuk jaringan dan organ-organ, akan menyatu menjadi janin. Janin akan dilahirkan menjadi bayi, remaja, hingga dewasa. Yang kedua, perkembangbiakan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Misalnya perkembangbiakan pada tumbuhan biji. Perkembangbiakan pada tumbuhan biji dimulai dari peristiwa penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan inti generatif, serbuk sari di dalam serbuk sari akan membelah menjadi 2 sel sperma atau gamet jantan. Satu sperma dibuahi sel telur, satu sperma membuahi sel telur untuk membentuk zigot sperma yang lain, menyatu dengan kedua inti sel satu inti polar yang terdapat di tengah kantung embrio untuk membuat endosperma, penyatuan 2 sperma dengan sel-sel yang berbeda dalam kantung embrio disebut pembuahan ganda. Sebutkan dan jelaskan singkat jaringan pada tumbuhan. Pertama, jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri. 2. Jaringan penyokong berfungsi sebagai penguat atau penyokong tumbuhan. 3. Jaringan dasar yang mengisi ruang antar jaringan. 4. Jaringan pengangkut atau pembuluh adalah jaringan yang berfungsi untuk proses pengangkutan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan. 5. Jaringan pelindung berada di lapisan terluar dan fungsinya untuk melindungi permukaan tumbuhan. Sebutkan dan jelaskan singkat jaringan pada hewan. Yang pertama, jaringan epitelium adalah jaringan yang menutupi dan membatasi permukaan batang tubuh berupa organ, rongga, dan saluran yang terletak di dalam tubuh. Yang kedua, jaringan ikat adalah jaringan berdasarkan bentuk letak dan strukturnya. 3. Jaringan otot berupa sel dan serat yang tersusun bertugas menggerakkan anggota tubuh. Yang keempat, yaitu jaringan syaraf adalah jaringan yang membentuk sistem syaraf. Jelaskan singkat hukum Mendel 1 dan 2. Hukum 1 Mendel berbunyi segregasi atau pemisahan gen secara bebas. Hukum Mendel 2 berbunyi pengelompokan gen secara bebas. Pada hukum 1 Mendel terjadi pada persilangan monohibrid. Adapun hukum 2 Mendel terjadi pada persilangan dihibrid. Sebutkan dan jelaskan macam-macam mikroorganisme. 1. Bakteri. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Yang kedua yaitu virus adalah parasit mikroskopik yang menginfeksi sel-sel dalam organisme biologis. Yang ketiga yaitu parasit adalah hewan mikroskopis yang dapat mengurangi produktivitas hewan inang. Yang keempat, jamur biasanya tidak menyebabkan penyakit, tetapi menyebabkan kerusakan makanan. Yang kelima yaitu ragi, biasanya mengandung mikroorganisme yang memfermentasi dan media kultur untuk mikroorganisme. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.